Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai definisi sistem pengendalian manajemen dan ruang lingkup sistem pengendalian manajemen. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Elizabeth Yanuarista, yang kedua Cynthia Nasrani Bilang, yang ketiga Heni Fradika, dan yang keempat Zelda Kurama. Baik, selanjutnya kita masuk ke materinya. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Selanjutnya manajemen, yaitu sebuah organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu bersama. Proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem. Sebuah sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya berulang untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Sistem pengendalian formal organisasi menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam sistem formal, informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam setiap langkah dan prinsip-prinsip yang mengatur operasi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk pada pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Batas-batas pengendalian manajemen terbagi atas dua, yaitu yang pertama, formulasi strategi, dan yang kedua, pengendalian tugas. Selanjutnya, karakteristik sistem pengendalian manajemen. Beberapa karakteristik dari sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen harus diselaraskan dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan masing-masing manajer. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen harus efektif yang memotivasi seorang manajer dan karyawan untuk berusaha mencapai tujuan organisasi melalui berbagai penghargaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. Fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen berperan untuk mendeteksi penyimpangan atau kelemahan yang perbaikannya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Fungsi kontrolnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, koordinasi antara berbagai bagian organisasi. Yang ketiga, komunikasi informasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam, kontrol. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Yang kedelapan, tingkatkan akuntabilitas. Yang kesembilan, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan rencana, prosedur, regulasi, dan regulasi yang berlaku. Yang ke-10, lindungi aset organisasi. Yang ke-11, pencapaian kegiatan yang ekonomi dan efisien. Manfaat sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan oleh staf, apakah telah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang kedua, dapat mendeteksi penyimpangan pemahaman staf dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga,
dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lain sudah mencukupi dan telah digunakan secara efisien. Yang keempat, bisa mengetahui penyebab penyimpangan. Yang kelima, untuk memberikan ruang reguler bagi para supervisor untuk merefleksikan konten karya mereka. Yang keenam, untuk menerima informasi dan perspektif lain tentang pekerjaan seseorang. Yang ketujuh, menjadi pendukung baik pribadi maupun pekerjaan. Yang kedelapan, untuk memastikan bahwa segala individu dan sebagai pekerja tidak tertinggal, maka tidak perlu membawa kesulitan masalah dan proyeksi saja. Yang kesembilan, menjadi proaktif bukan aktif kembali. Yang kesepuluh, untuk memastikan kualitas pekerjaan. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu tujuan sistem pengendalian manajemen. Nah, tujuan sistem pengendalian manajemen itu memiliki 8 tujuan. Yang pertama yaitu proses pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana. Yang kedua yaitu tindakan korektif jika ada penyimpangan. Yang ketiga itu sehingga tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, menjaga keamanan properti organisasi. Yang kelima, periksa keakuratan dan kebenaran data akuntansi. Yang keenam yaitu meningkatkan efisien dalam operasi. Yang ketujuh yaitu meningkatkan akuntabilitas. Dan yang terakhir itu adalah mendorong kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, regulasi, dan regulasi yang berlaku. Nah, teman-teman, sistem pengendalian itu juga memiliki ciri-ciri loh. Nah, ciri-ciri sistem pengendalian manajemen itu ada 3. Yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen harus diselaraskan dengan pendekatan dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu sistem pengendalian manajemennya harus dibentuk sesuai dengan struktur organisasi dan harus bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing manajer. Nah, yang ketiga yaitu pengendalian manajemen harus mendorong manajer dan karyawannya untuk berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berbagai cara penghargaan yang terkait dengan pencapaian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian manajemen itu juga ada kegiatannya loh teman-teman. Nah, pengendalian manajemen itu dibagi menjadi 6 golongan. Nah, yang pertama itu dia merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Nah, terus yang kedua itu dia mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi. Dan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan informasi. Yang keempat itu dia memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika itu perlu. Yang kelima yaitu memengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Dan yang terakhir atau yang keenam itu dia mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Nah, di sini juga ada perumusan strategi teman-teman. Dia juga memiliki beberapa bagian. Nah, yang pertama itu dia merupakan proses untuk memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua yaitu formulasi strategi. Nah, formulasi strategi itu adalah proses pengambilan keputusan strategi baru. Dan yang ketiga itu pengendalian manajemen itu adalah proses pengimplementasian strategi tersebut. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Selda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen pengendalian manajemen. Elemen-elemen pengendalian manajemen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sensor atau pelacak adalah alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian organisasi. Yang kedua, penilaian alat untuk menilai
signifikasi apa yang sedang terjadi. Yang ketiga, pelaksanaan alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu. Dan yang keempat adalah jaringan atau komunikasi, adalah transmisi informasi dari gabungan ketiga elemen tadi, yaitu sensor atau pelacak, dan yang kedua penilaian, dan yang ketiga pelaksanaan. Selanjutnya, batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, formulasi strategi, kedua pengendalian manajemen, ketiga pengendalian tugas. Dan selanjutnya ada struktur sistem pengendalian manajemen. Jenis-jenis pertanggungjawaban menurut Anthony dan Govinda Rajan, yaitu poin pertama pusat pendapatan, poin kedua pusat biaya, poin ketiga pusat laba, dan poin yang terakhir yaitu pusat investasi. Dan selanjutnya proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen ini dia terbagi dalam 4 bagian juga, yang bisa dilihat di poin pertama yaitu perencanaan strategi, dan poin kedua penyusunan anggaran, poin ketiga implementasi, dan poin keempat evaluasi kinerja. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Salam.